segalanya terkait dengan SARA dan seterusnya. Bahkan di Palestina aja, kita bayangkan ya, jangankan dia punya BTS kayak di Indonesia ya, ada provider lagi, internet service provider. Gedung aja udah rata dengan tanah. Tapi bagaimana caranya seorang pers di sana atau seorang saudara-saudara kita di sana mengirimkan video dari sana, kekejaman Zionis Israel itu difotokan, divideokan secara real time. Kadang-kadang dia punya ada delay hari ini, mohon maaf hari ini misalkan dia merekam video, kemudian malamnya atau esok harinya baru dia mengirimkan video tersebut ke juru dunia. Nah itu bagaimana caranya gitu ya? Padahal kan nggak ada internet di sana. Jangankan internet, di gedung aja nggak ada gitu. Bagaimana dia bisa mengirimkan itu semua? Gitu ya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman itu keluar gitu ya ke dunia khalayak luas. Wah, ini ada teknologi yang mungkin orang lain nggak tahu atau Israel nggak tahu. Kekejaman dia divideokan dan lain sebagainya. Bayangkan ya, nggak ada, semuanya nggak ada. Bagaimana cara ngecas HP, bagaimana cara ngecas, kalaupun dia pakai kamera, handicap dan lain sebagainya, pasti dia butuh baterai. Mana cara ngecasnya? Apakah dia bawa aki gitu di tengah jalan dan seterusnya? Nah, satelit lah yang bermain di sana. Jadi secara tidak langsung makanya SpaceX itu yang miliknya si Elon Musk ini sekarang udah dikecam oleh beberapa negara adidaya. Karena apa? Ya tadi ya jadi secara tidak langsung bukannya saya sarah lagi sekali lagi secara tidak langsung mereka ingin udah stop ya orang Palestina biarkan aja dia udah nggak bisa kalau perlu orang Palestina itu udah nggak perlu bisa mengirimkan video-video kekejaman dari Zionis. Jadi dia mematikan SpaceX dan seterusnya. Memang Elon Musk banyak yang mendukung gitu ya di belakang itu. Kita juga nggak tahu siapa yang mendukung. Nah, sekarang Starlink masih bisa up ya di baik di belahan dunia manapun dia masih bisa up sampai dengan detik ini. Karena itu tadi saya antusiastik juga gitu ya. Kalau misalkan kagak ada Starlink, saya rasa saudara-saudara kita nggak akan bisa memberikan. Mungkin saya bisa sampaikan ke teman-teman semua. Kalau kita bernalar sedikit gitu ya, bagaimana cara saudara-saudara kita yang ada di Palestina di sana bisa mengirimkan video dan seterusnya itu, saya rasa nggak mungkin karena nggak ada listrik sekalipun di sana. Atau bahkan internet gitu ya kayak kita gini ya, harus ada bisnet misalkan dan infrastruktur juga udah hancur. Satu-satunya adalah satelit. Itu dia. Lanjut. Nah, sering dengan perkembangan zaman semakin banyak data yang harus dikirimkan, maka mau nggak mau ya kita harus pantau ya, quality of service. Kita harus memantau layanan dari traffic di dalam internet kita. Salah satunya di sini adalah kita membuat sebuah klasifikasi, gitu ya, kemudian membuat sebuah marking, kemudian kita harus menentukan policy. Kalau nggak ada policy, mau internetnya beribu-ribu Mbps juga pasti akan habis. Misalkan, wah ini perusahaan saya udah nyewa bandwidth internet udah sampai 100 Mbps, tapi kok dirasanya sangat lambat banget ya. Kantor saya mau ngirimin data aja udah lambat banget. Nah itu tadi nggak ada yang namanya dropping and markdown. Harus ada policy di sana. Siapa yang boleh melakukan ini, siapa yang boleh melakukan itu, dan kalau ada data point seperti ini, kemudian ada data yang harus dikirimkan dan data ini penting harus diberikan prioritas dan seterusnya. Nah itu semuanya adalah policy. Kalau nggak ada policy, ya pasti akan kekurangan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau di warnet lah, gitu ya. Di warnet ada beberapa ada beberapa PC ataupun komputer yang harga per jamnya lebih murah dibandingkan dengan PC ataupun komputer yang ada di dalam. Oh, misalkan. Kalau PC komputer yang ada di depan itu harganya misalkan sejamnya cuma 5.000. Tapi ada PC dengan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan PC yang ada di depan, biasanya dia dua, kemudian dia
ruangan ber-AC, kemudian rapi, dan lain sebagainya, itu per jam bisa 10.000 sampai 20.000, 2 kali lipat. Ya saya lebih baik milih yang 20.000. Kenapa? Karena bukan cuma layanan yang bersih aja, tapi tadi internetnya akan lebih cepat. Kenapa? Karena yang tadi yang 5.000 per jam, itu internet trafficnya disedot semua ke yang 20.000 per jam. Itu udah pasti. Gitu. Nah, gimana cara dia membagi itu? Ya tadi, dia akan melakukan klasifikasi. Ya, ini klasifikasi. Saya akan melakukan klasifikasi bahwa paket ini atau bahwa semua range IP di lantai 2 dengan IP misalkan kepalanya 192.168.0/24 dengan 2.0/24, maka yang 2.0 akan diberikan prioritas internet paling. Yang 1.0 internet beda saya saya batasin satu PC-nya hanya boleh 1 Mbps paling tinggi. Jadi kalau misalkan ada yang mengakses ada 50 komputer di bawah ya 1 Mbps dibagi 50. Nah, itu dia. Bedanya dengan yang versi 2.0 ya, untuk IP yang 2.0 tadi. Itu bisa dikasih misalkan 5 sampai dengan 20 Mbps dibagi dengan 20. Biasanya komputer akan lebih sedikit dibandingkan dengan 5.000 tadi. Nah, itu adalah trik marketing. Ya, begitu juga dengan perusahaan. Jadi kalau saya sebagai pimpinan di perusahaan, misalnya saya adalah sebagai CIO, ya internet saya tanpa batas. Tapi kalau udah HRD, udah dibatasin tuh. Dia nggak boleh ngirim video, dia nggak bisa download video, dia nggak bisa segala macam. Dia hanya boleh mengirimkan data-data tertentu yang sudah disepakati oleh CIO dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti demikianlah yang biasanya kita hadapi di dunia kerja kita. Makanya di tempat-tempat kerja kita cuma bisa buka beberapa aplikasi tertentu. Kalaupun dibuka semuanya, pasti diberikan bandwidth ada batasannya. Ya. Nah, di sini ada bandwidth allocation, kemudian ada admission control, ya, kemudian ada QU, ada setting, dan seterusnya. Nah, hal ini adalah standar ya di dalam QoS. Jadi proses-proses ini biasanya udah sering lah kita temui supaya kita tidak ada yang namanya bandwidth yang besar tapi tidak tepat sasaran. Nah, ini yang menyebabkan kerugian bagi sebuah organisasi di dalam menjalankan usahanya. Kemudian yang berikutnya adalah di sini kita bicara tentang modular quality of service CLI atau singkatannya adalah MQC. Jadi nanti teman-teman, walaupun teman-teman mohon maaf bicara tentang quality of service, karena ini pakai property-nya Cisco, maka mau nggak mau teman-teman nanti akan melakukan konfigurasi dari QoS itu di paket tracer. Oke, jadi nanti akan saya sedikit tunjukkan, nanti ada combine ya, misalkan Pak nggak ada di modul Pak, tapi di combine. Saya akan mencari di internet, kemudian akan saya buatkan tugas buat teman-teman semua dikerjakan di 1 minggu yang akan datang. Misalkan seperti itu, misalkan ya. Jadi kita akan menggunakan yang namanya modular quality of service CLI. Isinya apa aja Pak? Ya tadi, ada mapping, ada klasifikasi, ada policy, kemudian ada grouping, kemudian ada link list, kemudian ada permit and deny. Nah, terus fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam QoS tadi? Ya, tadi udah di atas sudah disebutkan beberapa QoS yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada fitur sequence, ya, urutan dari fitur-fitur di dalam quality of service. Yang pertama itu adalah klasifikasi. Kita harus mengklasifikasi apa saja yang ada di dalam sebuah network kita, ya. Kemudian ada PQU, ini yang tadi saya sampaikan bahwa seorang pemimpin itu nggak mungkin disamakan dengan bandwidth-nya ataupun paket data yang dimilikinya, kemudian atau privilege yang diberikan oleh network administrator dengan orang biasa ataupun bahkan dengan sekelas manajer gitu ya. Jadi manajer, misalkan ada general manager, kemudian ada assistant manager, kemudian dia masuk ke supervisor, supervisor baru masuk ke team leader baru masuk ke programmer dan seterusnya sampai ke bawah. Nah,
Itu adalah hierarki di dalam sebuah perusahaan. Tapi kalau misalkan ada yang berbeda, mungkin organisasinya memiliki struktur yang berbeda lagi. Otomatis pre-queuing-nya ini juga nanti akan berbeda lagi sesuai dengan organisasi yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Kemudian ada queuing. Nah, apa bedanya antara pre-queuing dengan queuing? Ya, sama-sama ini Pak. Ya, ini sebelum antrian, ini setelah antrian. Di antriannya, kemudian setelah antriannya. Ya, jadi di situ kita harus melakukan administrasi, penentuan administrasinya, kemudian mana aja paket yang akan kita drop, mana aja paket yang akan kita kirimkan, kemudian kita bisa melihat mana saja yang sekiranya data ini lebih penting dibandingkan dengan data yang lainnya. Contoh, ada dua komputer, dua-duanya mengakses Facebook, gitu ya, sama-sama mengakses Facebook. Cuma yang satu dia adalah memberikan iklan, ya, mengupdate iklan perusahaannya di Facebook. Yang satu itu cuma ngecek kontennya dia, ada yang baca nggak ya konten saya, terus teman-teman saya lagi ngapain di konten itu. Nah, kebutuhannya ini udah berbeda. Ya, yang satu untuk pekerjaan perusahaan, yang satu ini adalah pekerjaan pribadi, bukan atas dasar perusahaan. Nah, maka kita bisa melakukan ini tadi ya, kita bisa melakukan pembatasan, ya, pembatasan bahwa paket data yang sama-sama diakses oleh user, namun kepentingannya berbeda, maka dia akan bisa melakukan blocking berdasarkan dari alamat IP address komputer. Jadi kita bisa ngeblocking. Wah, ini kalau orang marketing pakai Facebook pasti butuhnya untuk perusahaan, gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan tiba-tiba dia nggak bekerja sesuai dengan job desk-nya. Misalkan, wah, saya uploadin berita dulu di Facebook, sekali-kali saya buka berita yang tertentu lah supaya nanti nggak terlalu stres misalnya. Nah, hal ini tidak akan bisa terdeteksi kecuali dia dipantau. Ada sebuah paket Facebook tertentu, kita bikin regex ya. Regex itu artinya kita masukkan ke dalam Facebook, kemudian dia harus masuk ke dalam username dan password Facebook perusahaan. Kalau dia menggunakan alamat IP yang sama dengan komputer yang sudah diberikan hak akses bebas untuk Facebooknya, maka ketika dia di luar dari mengakses user akunnya Facebook perusahaan, maka dia akan turun bandwidth-nya. Itu bisa dilakukan. Ya, jadi dia harus ada requirement-nya dulu. Dia harus memasukkan alamat Facebook, baru dia bisa kenceng. Nah, hal-hal yang demikian itu udah lumrah ya, udah lumrah di quality of service. Kenapa Pak? Ya karena kalau kita nggak berbuat seperti itu ya udah otomatis seberapa banyak pun bandwidth yang kita akan pesan ya automatically itu useless gitu. Nggak ada gunanya sama sekali. Karena kalau sudah kita memesan bandwidth, kemudian kita bebaskan semua orang bisa mengakses bandwidth itu, siapa duluan yang mengakses, adalah yang menang. Kalau misalkan kita yang terakhir mengakses, ya kita pasti akan kalah. Contohnya apa? Torrent. Di torrent. Jadi kalau kita misalkan mendownload video yang notabene 1 GB misalkan, kemudian ada orang yang mendownload dokumen perusahaan yang cuma 2 mega, ya yang kasihan yang 2 mega gitu ya. Dia akan mendapatkan prioritas yang paling lama karena dilihat dari bandwidth-nya, dilihat dari kebutuhan filenya, yang paling besar adalah download video gitu ya. Kalau kita nggak QoS kan, nggak menggunakan quality of service, maka hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi teman-teman yang mendownload video. Ya, karena kalau di dalam network, barang siapa dia mengunduh file yang lebih besar dibandingkan dengan user yang lainnya, maka pada saat di multiplexing, dia akan mencari jumlah file yang lebih besar, maka diberikan bandwidth yang lebih besar. Itu udah automatically secara default seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak melakukan QoS ya, tapi kalau sudah kita pantau, kemudian kita atur semuanya, itu nggak bisa terjadi. Bahkan ada beberapa network administrator, dia tidak memperkenankan seseorang untuk mendownload movie
dia di perusahaan. Jadi diblokir tuh pada saat dia mendownload .mkv, .mp4 ya, yang lain sebagainya. Ekstensinya saya nggak pernah terlalu ini ya. Nah itu biasanya diblokir. Kalaupun bisa di-download, tapi bandwidth-nya dicekek. Yang tadinya misalkan dia di satu PC itu mendapat 100 Mbps gitu ya, walaupun kenyataannya dia cuma dapat 1 Mbps ataupun mungkin 500 kilobyte, automatically dia akan dicekek tuh. Biasanya network administrator langsung akan menurunkan bandwidth-nya dia. Tapi kalau dia pakai torrent, nah ini beda lagi halnya. Torrent itu sampai dengan tahun 2017 ya, 2017, 2018, saya sendiri ngeblokir torrent tuh susahnya bukan main gitu. Tapi saya nggak tahu di 2025 ini apakah ada tools untuk memblokir torrent, karena di beberapa, saya juga kebetulan megang kampus gitu ya, di sebelum kampus tempat saya bekerja hari ini. Jadi banyak mahasiswa saya, ketika saya berikan bandwidth tertentu, satu mahasiswa itu saya kasih sekitar 20 kilobyte ya, 20 kbps. Nah, pada saat dia diberikan 20 kbps, itu mahasiswa itu dia bisa mendownload ya lumayan lah ya, film-film kecil gitu dan seterusnya. Tapi kok ini ada mahasiswa trafficnya full, dia pakai 20 kbps. Pas saya cross check, saya tanyakan langsung, kamu pakai bandwidth begitu besarnya buat apa? 20 kbps gitu ya, full. Ya Pak, saya download video Pak. Bahkan kasihan teman-temannya, padahal udah saya blokir tuh. Ternyata pada saat di traffic monitoringnya saya, itu 20 kbps itu udah merah tuh. Dia udah nggak bisa ngedownload lagi yang lain. Tapi teman-teman yang lain ternyata pada saat dia menggunakan jaringan wifi yang sama dengan orang yang sedang mendownload video, bandwidth-nya dia yang harusnya mendapatkan hak 20 kilobyte tadi itu terambil oleh kawannya yang sedang mendownload video. Dan itu belum bisa saya blokir di tahun 2017 tadi. Nah itu yang membuat saya menjadi bingung, wah kok kenapa ya di torrent ini nggak bisa kita download gitu ya. Nggak bisa kita blokir. Ini nggak tahu nih tahun 2025 ini, karena saya udah beberapa tahun ini udah gak megang lagi tuh yang namanya network monitoring. Nah, tapi ini yang bisa saya ambil hikmahnya adalah ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi torrent tadi, nah pada saat kita ngeblokir port, portnya pasti berubah lagi dia. Kalau kita ngeblokir range portnya si torrent tadi, nanti berubah lagi dia. Kalau kita ngeblokir misalkan internet download manager gitu ya, gitu. Kemudian kita blokir misalkan extension dari kita punya DNS IDM misalkan. Nah, DNS IDM ini kita daftarkan ke yang 888 DNS ya. Itu tetap juga masih bisa kebuka gitu. Nah, akhirnya ya saya speechless gitu. Saya sebagai network administrator merasa saya ini gagal. Gitu ya. Kenapa? Ya karena saya nggak bisa ngeblokir orang-orang ataupun mahasiswa saya sendiri yang memanfaatkan bandwidth saya yang diambil bandwidth-nya itu karena dia mendownload begitu besar. Secara default dari routernya udah saya blokir gitu. Jadi kalau misalkan dia mendownload file tertentu yang di atas dari sekian meja, bandwidth-nya akan saya turunkan. Dan ternyata itu nggak berhasil. Nah, akhirnya saya bilang, wah udah, ini dilarang mahasiswa menginstal IDM ya, Internet Download Manager. Gitu. Kemudian extension.exe sama .mkv sama .mp4 saya blok semua extensionnya. Jadi ketika dia download pakai download manager dengan menggunakan alamat URL .mp4 terakhirnya, ya udah langsung you cannot download this file. Nah gitu, jadi akan ada informasi itu. Karena saya nggak bisa membatasi orang yang menggunakan Internet Download Manager. Padahal di dalam monitoring networknya udah kedetek tuh langsung merah tuh. Wah berarti dia menggunakan sepenuhnya untuk bandwidth yang dia gunakan. Ini kalau udah kayak gini pasti pakai IDM saya bilang. Nah ketika udah pakai IDM, saya cross check benar gitu ya. Tapi kan kasihan teman-teman yang lain tetap kesedot gitu. Jadi IDM ini adalah merupakan sebuah aplikasi yang sangat suka dengan mendownload file-file besar. Solusinya gitu saya matikan. Tapi ada masalahnya lagi. Masalahnya adalah ketika saya matikan ternyata dosennya
Pak Andi, ini kenapa ya saya download film kok nggak bisa-bisa ya? Ada muncul statement seperti baru saya pas dijelaskan, wah kalau kayak gitu dibedakan aja. Maksudnya gimana ya? Udah, akhirnya saya bedakan tuh antara IP address buat mahasiswa dengan IP address buat staff dosen gitu. Jadi dibedakan semua tuh, staff dosen range IP-nya sekian, mahasiswa sekian, pimpinan sekian, dan seterusnya. Akhirnya ya itulah baru bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah itu apa namanya kebutuhan dari quality of service. Ya. Nah yang adalah di sini ini wajib ya, ini wajib teman-teman tahu. Di dalam QoS nanti kita bicara tentang MQC ya, modular QoS CLI. Nah ini ada yang namanya class map, ada yang namanya policy map, ada yang namanya service policy statement. Ya, jadi nanti pada saat kita membuat sebuah MQLC, ya MQC itu, ya nanti kita akan menggunakan sintaks-sintaks yang ada di sini. Ya. Class map, yang ini digunakan sebagai komen untuk memberikan spesifikasi ataupun paket matching, ya paket yang kita akan gunakan untuk di dalam kelas. Misalkan kita mau bicara tentang class map, tab misalnya. Berarti protokol internet akan dimasukkan ke dalam class map. Nanti class map ini di bawahnya kita bisa identifikasikan apa aja yang mau kita proteksi, apa aja yang mau kita tahu, apa aja yang mau kita batasi, dan seterusnya. Kemudian policy map. Komen ini digunakan untuk memberikan sebuah batasan-batasan. Ya, yang saya gunakan biasanya. Maksimum bandwidth yang boleh digunakan oleh user tertentu berapa. Saya pakainya bukan user ya, tapi IP range. Kalau user saya masukin satu-satu kelamaan. Jadi IP range student sampai sekian, saya batasin bandwidth-nya. Nah, ini namanya policy map. Ini wajib. Ya, policy map ini wajib. Ya kan, sertain ya. Kalau nggak kita batasin bandwidth-nya, ya orang semaunya gitu. Wah, enak banget internetnya, kencang banget ya gitu. Apalagi kalau misalkan di jam-jam tertentu. Kalau saya serunya main di network administrator itu tentu saya kasih dia bypass. Jadi misalkan ada mahasiswa masuk dari jam 7 sampai dengan jam 8 karena kuliah itu dimulai jam 8. Jadi jam 7 sampai jam 8 itu internet saya bypass. Ketika dia masuk di jam 8.00 jedet langsung diturunkan ke 20 kbps. 20 kbps sampai dengan jam 5. Nah, lewat dari jam 5 sampai dengan jam 6 saya bypass lagi. Dari jam 6 ke atas saya matiin internet. Jadi serunya main di network administrator begitu ya. Jadi ibaratnya mohon maaf ya. Jadi ya kita adalah dewanya gitu. Ya, kenapa saya bilang kita dewanya? Ya karena kalau nggak ada internet ya dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2025 ini kita bisa kehilangan dompet, tapi kita nggak mungkin kehilangan handphone kita, nggak mungkin kehilangan device gadget kita gitu yang terhubung dengan internet, itu nggak mungkin. Maka dari itu internet ini menjadi sekarang ini adalah kebutuhan paling sangat mendasar. Ya, apalagi sekarang pembayaran sudah menggunakan QRIS, kemudian sudah menggunakan mobile banking, kita beli ini, beli itu, semuanya kita sudah menggunakan mobile banking dan seterusnya, ya automatically ya secara tidak langsung kita ketergantungan terhadap internet. Karena sudah ketergantungan terhadap internet ya udah kita harus batasi. Jangan sampai teman-teman yang tidak berkepentingan ya, dan ada mahasiswa yang benar-benar berkepentingan untuk menggunakan internet, tapi kita tidak memfasilitasi teman-teman mahasiswa tadi. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Nah, nanti akan ada contoh seperti ini ya, teman-teman. Ya, jadi di situ misalkan ada masukin kelas, ya, kemudian class map, kemudian namanya apa. Kemudian di situ masukin match yang pertama, match yang kedua, sampai seterusnya. Kemudian kalau policy gimana? Masukin di situ adalah policy map. Terus nama policy map name-nya, namanya. Policy itu nanti bisa policy bandwidth, bisa policy dari web,
ya, jadi web-web tertentu tidak diperkenankan untuk dibuka misalkan. Nah, itu bisa kita blokir di sana. Lihat apa class map name-nya misalkan berapa, masukin polisinya apa aja yang boleh ataupun yang tidak boleh digunakan ataupun dibatasi bandwidth. Kemudian kita juga bisa membuat policy di port serial. Jadi nanti dari port serial keluar ataupun masuk kita bisa pakai policy. Nah, ini yang biasanya saya gunakan. Jadi apabila dari luar ada yang mau nge-request untuk mengambil video, nah, di atas dari sekian berapa, di atas dari 100 Mbps, 100 MB untuk filenya, ya udah otomatis internetnya diturunkan. Nah, ini adalah contoh ya, nanti akan banyak seperti ini teman-teman ya. Apa yang banyak ini ya. Jadi kalau nanti ada tulisan sauran seperti ini, silakan nanti teman-teman buka yang namanya paket tracer. Kita buka paket tracernya, nanti teman-teman silakan di-install paket tracernya ya. Oke. Nah, ini contoh ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, di dalam paket tracer itu kan rata-rata teman-teman saya harap udah tahu ya paket tracer. Ada yang belum tahu di sini paket tracer? Udah tahu semua. Oke, good. Ya, nanti di situ ada tulisan router ya. Ada router, maka kita akan menggunakan device-nya adalah router. Oke, nah nanti di sini kita menggunakannya CLI. Jangan sekali-kali menggunakan config ya. Kebanyakan teman-teman mahasiswa pakainya di config. Ya, konfigurasinya di sini. Ini jangan. Saya sangat tidak menyarankan untuk melakukan konfigurasi di sini. Kita klik CLI-nya ya, enable seperti biasa, config terminal. Nah, setelah itu baru kita masuk di sini. Misalkan kita mau bicara tentang class map ya. Ini udah wajib nih. Class map. Nah, kemudian di sini ada match any. Nah, kemudian kita masuk nih. Misalkan kita bicara tentang real time. Ini namanya ya, namanya. Namanya apa? Misalkan kita mau percobaan misal. Masuklah di sini. Terus kita mau ngapain di class map ini? Oh, kita mau melakukan matching terhadap VoIP barrier. Kemudian kita mau melihat broadcast video traffic. Siapa aja nih yang melakukan broadcast video? Kemudian kita akan melakukan matching real time interactive traffic. Ya, nah ini kita bisa menggunakan ini. Match. Jadi kalau kita mau lihat juga bisa di sini ya. Dari match, DSCP. Ini kalau nggak ada DSCP-nya gimana Pak? Nah, ini biasanya kalau nggak ada DSCP, kalau ini kan kita pakai DSCP IF ya. Ini untuk VoIP. Dia ada CS5. Nah, ini beberapa router ada yang sudah support DSCP atau tidak. Nah, nanti kita coba cek lagi pakai router yang terbaru aja ya. Terbaru dari mungkin series berapa? Ya, ada tadi. Karena ada yang sudah support DSCP, ada yang belum support gitu ya. Tergantung dari router yang tadi kita pilih. Kalau yang ini saya sering pakai buat routing protokol biasa lah ya, nggak terlalu signifikan. Kita kalau ini kita pakai yang seri ISR 4331. Enable, config terminal. Tadi kita bicara tentang match class map. Kemudian kita bicara tentang match DSCP. Kalau nggak ada nih nanti di sini
Ini kita lihat tuh, lebih banyak lagi. Ini kalau nggak ada, mau nggak mau deh. Kita nggak bisa pakai itu, DSCP. DSCP EF. DSCP EF. Nah, ini DSCP-nya tergantung routernya soalnya ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah masuk, minta sebentar. Saya harus cari router yang terkait dengan apa namanya DSCP ya. Routernya karena di sini harus pakai router yang seri 9000 kalau baru bisa DSCP. Nah, kalau nggak bisa gimana Pak? Ya mau nggak mau kita pakai yang versi yang lainnya. Nah, kalau nggak bisa ya mau nggak mau kita pakai yang lain. Itu terminal, last net, net ini P1. Match, ada nggak ada SCP? Tidak ada. Nggak ada SCP. Bisa coba cari lagi ya beberapa apa namanya eh, router kita ini. Tapi di beberapa ini bisa kita masukkan kok. Di SCP ini nggak harus kita pakai. Dia ada di beberapa tipe router tertentu aja soalnya. Kalau nggak ada DSCP ya nanti kita bisa menggunakan yang sintak yang lainnya. Ya contohnya, nah ini DSCP, DSCP. DSCP ini nggak mau ya. Fiction. IO, ikut nggak ada DSCP. Oke, nanti saya buka lagi ya. Nah, kemudian kalau dari sini kita bisa coba ya. Nanti setelah saya temukan router yang cocok ya untuk DSCP, nanti bisa teman-teman juga coba dicek di situ DSCP-nya. Nah, ini bisa kita setting ya, contohnya di sini adalah di VoIP, kemudian dia melakukan broadcast video, kemudian ada juga yang menggunakan, kalau di sini kita bicara kontrolnya, itu network control traffic, CS6, CS3, CS2, dan seterusnya. Pak, ini kan ada mesh DCP, kok kita nggak ada di router tertentu karena di beberapa router ada yang support, ada yang belum support, gitu ya. Jadi kita pakainya yang apa namanya di beberapa router ada yang support, ada yang belum support juga. Jadi ini kita bisa gunakan di beberapa router yang sudah support saja. Oke, nah kemudian ya, jadi kita bisa setting di quality of service-nya tadi dengan menggunakan beberapa sintak yang tadi. Ketika router itu sudah berjalan, maka secara automatically kita akan bisa memantaunya tadi, ya, sesuai dengan sintak yang sudah kita masukkan ke situ. Jadi DSCP, harusnya sih ada.
cek dulu ya, DHCP in paket tracer. Berarti match dulu, masukkan ID-nya. Nah, ini harus ada di IP dia, DHCP itu. Oke. Stop. Kita pakai, oke, harus pakai IP, bukan dari routernya berarti. Modulnya ada yang keliru kayaknya. Oke, nah kita tes lagi ya. Nah ini kalau misalkan udah selesai, misalnya ya, ini kita kalau do, so, run. Enable, so, run. Nah ini nanti kita lihat di sini. Nah ini dia nih. Ya. Nah ini kita bisa kita hapus ya. Misalkan config terminal, kita masuk ke kelas. Kan tadi ada banyak banget ya. Class match, any, kemudian tadi ada apa tadi? Misalkan kita bicara tentang markings. Ini markings, ini kita hapus ya. Config terminal, no, class match, any, marking. Do, so, run. Dan markingnya udah hapus. Nah, contoh misalkan kita bicara tentang, kita bikin lagi ulang ya. Jadi di sini ada kelas match ya, clear time, kemudian masukin match IP dulu ya, baru DSCP ya, kemudian setelah itu nah baru muncul ada AF32 ya, ada DSCP nih, AF 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 AF. Nah, F-nya nggak ada nih, ini ada CS, 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 oh ada F terakhir. Match packet with EF DSCP. Ini EF ini adalah bicara tentang VoIP. Kemudian ada match, harus pakai IP ya. Pak, di sini kok nggak ada, Pak? Ya, ini kita pakai yang IP. Kemudian DSCP CS5. Kita bicara tentang broadcast video. Kemudian DSCP CS4. Nah, ntar kalau kita udah selesai, misalkan kita mau cek do, so, run. Kita lihat di sini, nah, udah dapat tuh dia. Gitu ya. Nah, nanti
sorry. Jadi nanti teman-teman kalau sudah melihat bentuknya seperti ini ya di dalam sintaksnya udah soran, ya udah teman-teman tinggal ngikutin ini aja nih, flash map bla bla bla. Nah Pak di sini kan nggak muncul nih, nggak ada IP dan lain sebagainya. Nah ini nanti tinggal di searching di internet, ternyata ini harus pakai IP dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga sama. Ini kan karena kita nggak butuh satu-satu gitu, jadi kita harus pakai ini. Nah ini adalah contoh-contoh yang buat ya supaya nanti bisa mengetahui fungsi dan tujuan dari quality of service tadi. Oke. Nah, di dalam apa namanya MQC namanya default behavior. Kalau tadi kan kita bicara tentang framework-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah default behavior. Perilaku dari si MQC ini seperti apa gitu ya. Nah, dia ternyata pada saat kita melakukan konflik itu dia akan menggunakan yang namanya first in, first out, tergantung dari QU antrian yang dibuat. Jadi kalau pertama kali kita di situ akan melakukan konfigurasi terkait dengan memantau bandwidth, ya, automatically bandwidth terlebih dahulu yang akan dipantau. Selanjutnya adalah QU yang lainnya ya, terkait dengan kelas net tadi. Kemudian di sini ada contoh ini kita bisa gabung ya. Jadi nggak harus kalau tadi kan kita satu persatu ya. Match DSCP AF41 enter, match DSCP AF42 enter, match DSCP AF43 enter. Nah, kalau ini kita bisa gabung ya. Tapi untuk yang di sininya berbeda dengan yang di atas kalau satu-satu. Jadi kalau satu-satu misalnya class map match any namanya apa. Kalau ini kalau digabung automatically dia nggak perlu pakai match any. Langsung ke class map, markings, match DSCP langsung digabung. Nah nanti dia akan melakukan proses dari atas ke bawah. Dia akan melakukan ini dulu, baru 42, baru 43 dan seterusnya. Atau juga kita bisa menggunakan MAC address. Ya. Jadi dia akan kita masukkan misalkan MAC address destination-nya yang mau kita pantau ya. Yang mau kita pantau untuk quality of service, misalkan server web, misalkan web server gitu, kita mau pantau. Nah, kita bisa juga pantau di sini. Ya, class map, MAC address, masukin MAC address web server kita, saya lalu dimasukkan class map FTP. Ya. Nah, ini adalah merupakan sebuah behavior yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita gunakan di dalam harusnya mati kalau kan internet gede banget gitu ya. Nah, ini penting sekali karena ketika network kita sudah berjalan, kalau kita tidak pantau, ini masalahnya adalah nanti yang tadi sudah diceritakan di awal, ya, jadi ada orang-orang yang seharusnya mendapatkan bandwidth sesuai dengan yang diberikan, ini tidak mendapatkan sesuai dengan semestinya. Pak, ini nanti hasil akhirnya gimana cara memantaunya? Itu nanti belum ya. Ini kita bicara tentang framework-nya dulu ya. Jadi pelan-pelan. Ya, Pak, saya mau langsung hasilnya nanti saya ngelihat nih, saya mau ngirim paket, misalkan paketnya berupa web server misalnya. Kemudian ada seorang klien mengakses ke web server, kemudian QoS-nya kita mau pantaunya di mana? Nah, itu nanti bukan di sini ya. Ini nanti ada chapter-chapternya. Ini baru kita chapter kedua nih. Nanti ada chapter ketiga, keempat, dan seterusnya. Oh, teman-teman merasa nggak sabar, boleh bacanya loncat, gitu ya. Baca chapter 2, mana nih untuk memantau QoS-nya? Oh, kita loncat chapter 6 misalnya. Udah, kita langsung chapter ke-6, gitu. Tinggal langsung dibaca. Oke, lanjut. Nah, seiring dengan perkembangan zaman tadi, kita hanya melakukan pemantauan, kemudian kita juga bisa melakukan routing paket, ya. Kemudian kita juga bisa memberikan limit bandwidth, kemudian kita juga bisa memberikan hak
hak akses terhadap network, siapa aja yang yang akan menggunakan jalur tersebut. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya access control list atau singkatannya adalah ACL. Nah, access list ini biasanya digunakan untuk kalau saya paket mana aja, kemudian port mana aja, atau IP address mana saja yang boleh ataupun yang tidak diperbolehkan untuk mengakses traffic yang sudah ditentukan. Ya, ini yang disebutkan access list. Jadi kalau udah ada yang pernah ngambil CCNA 3 atau pernah mengambil network security menggunakan Cisco, ini access list sudah udah tidak asing lagi gitu ya, bahasa access list. Nah, ini adalah sebuah contohnya. Jadi kalau kita misalkan mau pakai access list tadi, nah ini kita bisa klasifikasikan dulu class mappingnya. Ini kan tadi match any, ini relay untuk facsimile, kemudian masukkan ke voice, kemudian policy map-nya, priority-nya 216, kemudian dan seterusnya, baru nanti di bawahnya dimasukkan access list. Ya, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kita juga bisa menggunakan yang namanya sub interface. Ya, jadi kalau kita bicara tentang switch, ya kita bicara tentang switch, ada sub interface, satu kabel ke router, yang di dalam situ ada VLAN. Ya, switch itu kita bisa bagi VLAN-VLAN. Misalkan ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Ada 3 network yang berbeda di dalam satu switch, kemudian kita melakukan routing ke sub interface ke router. Nah, itu juga kita bisa pantau, ya. Jadi di dalam ininya bisa kita pantau. Nah, jadi dipantaunya kalau udah kita menggunakan sub interface tadi, ya per masing-masing gitu ya. Jadi ada polisi 1 misalkan, ini polisi 1 VLAN berapa sampai VLAN berapa, atau VLAN berapa. Kemudian polisi 2 VLAN 20. Polisi 3 VLAN 30 dan seterusnya. Nah, ini kan interface-nya dari VLAN yang tadi ya. VLAN 10, VLAN 00, VLAN 11 gitu ya. Sorry, interface untuk import switch-nya gitu ya. 1, 2 dan seterusnya. Ini dimasukkan polisinya. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita sudah mengetahui framework yang arsitektur dari quality of service tadi, seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwa ketika kita mengirimkan sebuah paket tadi ya, ada voice, ada video, nah ini akan dikirimkan, ya, yang satu adalah 3 kilobyte misalkan, kemudian ya ada 5K ya, 5.000 lah ya, 5 kilobyte, kemudian di sini 1,5 kilobyte, 2,5 kilobyte. Jadi kalau di total di sini, ini misalkan adalah 15K, yang di sini adalah 7K. Ya, jadi di total untuk di network dijadikan satu menjadi 20K. Ini proses ini nanti akan dikirimkan ke alamat yang dituju. Ya, dalam hal ini dia menggunakan sub interface ke router. Ya, ini VLAN 10, ini VLAN 20, digabungkan menjadi satu, masuk ke dalam router. Nah, nanti dari router, ya, nah, di router ini nanti kita bisa menggunakan, nah ini ya, contohnya ya, ini berarti VLAN 10 atau VLAN 1, ini VLAN 2. Nah, kita menggunakan aggregate. Kenapa pakai aggregate? Jadi, kita akan menggabungkan tadi dari data yang dikirimkan, dengan VLAN 1 ini VLAN 2 ya. Nah, VLAN 1 mengirimkan voice 3 kilobyte, videonya 5 kilobyte. Nah, VLAN 2 mengirimkan voice 1,5 kilobyte, yang videonya adalah 2,5 kilobyte. Ini secara bersama-sama dia mengirimkan ke router. Nah, pada saat dia mengirimkan ke router, ini akan dilakukan ini yang disebut dengan sub interface. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah tahu ya kalau sub interface di CCNA 2 ya, itu switching. Kita bicara tentang switching. Nah, kalau yang di CCNA 3 kita bicara tentang ENSA, Enterprise Network. Nah, ketika kita sudah menggunakan
tadi ya sub interface juga kita bisa pantau QoS-nya, kemudian untuk yang masing-masing tanpa menggunakan VLAN juga sudah bisa kita pantau ya. Ini contohnya nanti silakan dipraktekkan ya. Jadi Pak ini kok nggak bisa Pak, nanti bisa bisa menggunakan ChatGPT ataupun googling yang lainnya, karena di dalam buku ini tadi kan seperti IP ya, di SCP itu adanya di dalam IP. Jadi di sini ada beberapa yang tidak dimasukkan karena pada saat kita masuk ke dalam seorang ini tidak ada gitu. Nah, untuk yang berikutnya ya, ini adalah merupakan sebuah tabel yang digunakan ya di dalam QoS. Di sini ada random detect, kemudian DSCP, detect, dan seterusnya. Ini Pak, ini boleh dihafal nggak? Nggak usah dihafal ya, saya juga nggak hafal kalau kayak gini. Ini nanti tinggal dilihat aja. Ini adalah contoh-contoh komen yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah router kita sudah dibuat yang namanya QoS atau belum. Nanti dilihat nih, show QU, kemudian show interface random detect, dan show traffic. Ya, ini nanti silakan kalau mau dihafal boleh, tapi kalau saya nggak pernah saya hafal. Tinggal di show, tanda tanya, kita mau ngapain tuh, ada QU, QUing, topic set, dan seterusnya. Kita bisa lihat. Nah, kalau tadi kan kita bicara tentang konfigurasi QoS secara konfigurasi yang sudah kita gunakan. Nah, kalau yang sekarang tidak ada yang namanya auto QoS, automatization quality service. Nah, konfigurasinya sama seperti yang di atas, cuma bedanya di sini kita akan melakukan deploy-nya secara lebih cepat dibandingkan dengan deploy yang tadi di atas, gitu ya. Nah, di sini ada routing ya, di beberapa komen di atas di sini ada dia menggunakan routing, kemudian juga dia menggunakan beberapa fitur diantaranya yaitu di sini ada streaming video, call signaling, contextual data, base effort, scavenger, ya, sama network management. Ketika kita menggunakan iOS yang tadi, di sini ada beberapa konfigurasi mode, ya. Yaitu pertama kita bisa melakukan auto QoS dengan protokolnya adalah VoIP, auto QoS dengan protokolnya adalah Trust, kemudian auto QoS dengan protokolnya adalah video, kemudian classify policy. Jadi kalau kita bicara tentang policy, ya aturan-aturan yang boleh dilalui atau yang tidak boleh dilalui, ya kita akan bisa menggunakan komen yaitu auto QoS classify policy. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi nanti tolong dicoba ya di rumah untuk paket tracernya. Jadi kalau misalkan nanti paket tracernya ini misalnya Sauran, itu nanti disesuaikan ya. Ini bisa terlihat di sini untuk melakukan pengecekannya apakah ini sudah bisa kita pantau atau belum ya. Nanti ada di pertemuan yang berikutnya terkait dengan untuk mengecek ya. Nanti mengeceknya misalkan kita mengunjungi web server misalkan. Kemudian kita ngirim video misalnya. Nah, nanti pada saat kita melakukan pengiriman video, nah nanti di sini QoS-nya kedetek tuh. Ya, jalan di QoS untuk dipantau. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Jadi tolong dibaca-baca ya untuk modulnya, kemudian paket tracernya juga silakan dibuka karena untuk modul ini tidak akan pernah kita bisa tahu kalau tidak dicoba. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Cukup Pak. Tidak ada. Nanti paket tracer tolong dicoba ya.
Semoga nanti saya coba beberapa soal. Jadi saya minta nanti teman-teman diupload paket tracernya. Di sini rata-rata udah punya paket tracer ya. Cari untuk paket tracernya 8.2 ya. Ya, 8.2 lah kalau bisa. Oke, sebelum saya absen, saya mau screenshot dulu sebentar. Oke, saya absen dulu. Muhammad Rian ada? Hadir, Pak. Oke. Ahmad Rizik? Hadir, Pak. Febriansah? Hadir, Pak. Oh, hadir. Pendi? Hadir, Pak. Muhammad Judiansyah? Hadir, Pak. Iya. Maula Reza? Maula Reza? Tidak hadir. Kemudian Ricky Susanto? Hadir, Pak. Hadir. Abi Ramadan? Abi tidak hadir.